Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gue. Bagaimana kabar dari Sobat Football United dimanapun? Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Oke, ada berbagai informasi dan juga keadaan ya, atau mungkin kesimpulan dari berbagai informasi yang ada kaitannya dengan Manchester United. Ada beberapa pemain juga ya. Gue ingin mulai dulu dari Yan Diomande. Jadi pemain muda 19 tahun ini sempat dikaitkan dengan Manchester United, sempat dikabarkan dimonitor oleh Manchester United yang mencari atau ingin memperkuat posisi sayap serang sebelah kirinya, menyebutkan bahwa Yan Diomande ini termasuk pemain yang dimonitor. Nah, ada update ya dari berbagai sumber ini bagaimana Yan Diomande ternyata sudah memiliki klub yang berminat, bahkan minatnya ini sampai dengan melakukan tawaran kepada Red Bull Leipzig, yaitu adalah Liverpool. Dikabarkan bahwa Liverpool ini membuat atau mengajukan tawaran pembuka senilai 100 juta euro untuk Yan Diomande kepada Red Bull Leipzig, dan ditolak. Tawaran 100 juta euro tersebut ditolak. Valuasi dari Red Bull Leipzig untuk Yan Diomande itu disebutkan oleh Bild ya, ada pada angka 130 juta euro. Dan Manchester United yang dikabarkan sebelumnya memang berminat ataupun memonitor pemain ini, tapi dengan fakta ataupun realita bahwa angka 100 juta euro pun juga ditolak oleh Red Bull Leipzig, maka menurut gue ini juga merupakan pintu yang tertutup bagi Manchester United. Walaupun pemain ini disebutkan memiliki potensi, memiliki talenta besar, pemain yang ada kaitannya dengan Christopher Vivell ya, karena Vivell sebelumnya bersama dengan Red Bull Group, dan Yan Diomande juga memperkuat Red Bull Leipzig ya. Tapi dari sisi finansial menurut gue ini bukan sesuatu yang biasanya Manchester United tebus. Biasanya Manchester United bergerak dengan manajemen barunya. Dan ini juga sekaligus gua ulangi lagi ya, terkait dengan Elliot Anderson pun juga seperti itu, bahwa Elliot Anderson yang sudah dilakukan tawaran pembuka oleh Manchester City, bahkan kabarnya sampai dengan 121 juta euro biaya totalnya, ini masih belum dilepas oleh Nottingham Forest. Dan tipe pemain seperti ini dengan harga-harga seperti ini menurut gue bukan profil pemain yang akan dikejar oleh Manchester United. Walaupun kualitas, walaupun potensi itu besar ya, katakanlah seperti itu, tapi Manchester United memiliki kebijakan yang tidak sama terkait dengan pemain-pemain yang ingin didatangkan di Old Trafford. Sorry. Lalu ada kabar lainnya juga ya. Ini terkait dengan Sandro Tonali. Diinformasikan oleh Fabrizio Romano bahwa Sandro Tonali ini diminati secara serius oleh Tottenham Hotspur. Bahkan Tottenham Hotspur sudah melakukan tawaran pembuka, kabarnya senilai 75 juta euro. Tapi Newcastle United menolak tawaran tersebut. Fabrizio Romano juga mengatakan bahwa sangat wajar sekali bahwa ketika ada klub yang berminat terhadap seorang pemain lalu diluncurkan tawaran pertama, biasanya tidak langsung diterima kecuali angkanya adalah release clause. Dan Tottenham Hotspur nampak seperti kayak mencoba-coba ya, testing the water, katakanlah seperti itu, dengan meluncurkan tawaran 75 juta euro dan ditolak oleh Newcastle United. Tapi intensinya jelas bahwa Tottenham Hotspur serius untuk mendatangkan Sandro Tonali. Tottenham Hotspur ingin memperkuat lini tengahnya. De Zerbi ingin memperkuat skuadnya, terutama di lini tengah, dengan menghadirkan Sandro Tonali. Newcastle United walaupun menolak 75 juta euro tawaran pembuka dari Tottenham Hotspur, bukan berarti mereka tidak ingin menjual Sandro Tonali. Gianluca Di Marzio mengatakan bahwa
Newcastle United sebenarnya memiliki angka 85 juta euro untuk Sandro Tonali ya. Jadi kalau Tottenham Hotspur meluncurkan tawaran 85 juta euro, kemungkinan besar akan diterima. Bahwa Tottenham Hotspur sudah membuka pembicaraan dengan Newcastle United terkait dengan Sandro Tonali, dan di sisi lain juga mendorong kesepakatan personal dengan gelandang asal Italia tersebut. Newcastle United masih belum pasti akan menjual dengan valuasi ataupun biaya ini yang akan menjadi tantangan utama. Dan disebutkan sebelumnya bahkan Newcastle United ini memberikan valuasi senilai 100 juta pounds untuk Sandro Tonali. Dan dengan Manchester City yang lebih bergerak untuk mendatangkan Elliot Anderson, maka disebutkan Sandro Tonali bukan lagi menjadi target utama dari Manchester City, dan Tottenham Hotspur melihat peluang tersebut. Bagaimana dengan Manchester United? Ini seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa memang Manchester United walaupun menempatkan Sandro Tonali dalam dalam daftar pemain yang diincar dengan peringkat yang juga cukup tinggi, artinya peringkat dari Sandro Tonali, tapi dalam beberapa waktu terakhir disebutkan bahwa Manchester United ini mulai menjaga jarak ya dengan Sandro Tonali. Kenapa? Karena valuasi dari Sandro Tonali yang diperkirakan akan dipasang oleh Newcastle United menurut Manchester United ini terlalu tinggi, sehingga Manchester United disebutkan oleh Fabrizio Romano bahkan sebelumnya ya tidak akan bergerak untuk mendatangkan Sandro Tonali, dan Manchester United tidak ada keinginan untuk memproses langkah untuk mendatangkan Sandro Tonali. Karena Manchester United percaya ya bahwa angka dari Tonali ini terlalu tinggi, dan kalau dilihat angka terlalu tinggi itu ada di sekitar angka sekitar 85 juta euro, itu angka untuk Tottenham Hotspur. Mungkin untuk Manchester United lebih dari 85 juta euro, dan Manchester United sudah mendeteksi kemungkinan keadaan tersebut sehingga Manchester United ini tidak melakukan pendekatan untuk mendatangkan Sandro Tonali. Nah, lalu siapa yang didekati oleh Manchester United? Seperti diinformasikan sebelumnya terkait dengan Matheus Fernandes ya, bahwa memang Manchester United ini masih fokus untuk mendatangkan Matheus Fernandes. Sean Connolly dari jurnalis juga ya, Manchester United masih percaya diri untuk mendatangkan Matheus Fernandes dari West Ham United walaupun ada ketertarikan dari Tottenham Hotspur. Gelandang Portugal ini mengidolakan Bruno Fernandes dan lebih memilih Old Trafford untuk sepak bola di kompetisi Eropa. Negosiasi masih terus berlangsung, dan ini akan menjadi target selanjutnya dari Ederson, kabarnya demikian. Dan bagaimana dengan Tottenham Hotspur yang sempat dikabarkan sebelumnya berminat ya untuk mendatangkan Matheus Fernandes, walaupun Fabrizio Romano juga menginformasikan sebelumnya dan sudah gue sampaikan di channel ini bahwa minat dari Tottenham Hotspur itu diimplementasikan dengan melakukan kontak dengan agen dari sang pemain, tapi masih dalam tahap awal, belum ada pembicaraan antara klub dengan klub. Karena kalau gue kaitkan dengan informasi tadi, Tottenham Hotspur nampaknya memang sedang konsentrasi untuk mendatangkan Sandro Tonali. Apakah setelah mendatangkan Sandro Tonali, Tottenham Hotspur ingin mendatangkan Matheus Fernandes? Di situ masih tanda tanyanya. Atau Matheus Fernandes ditempatkan sebagai opsi setelah Sandro Tonali misalnya tidak bisa dihadirkan ya, maka Tottenham Hotspur akan bergerak untuk mendatangkan Matheus Fernandes. Itu juga bisa terjadi, tapi tahap saat ini kalau dari gue lihat ya, bahwa memang Tottenham Hotspur ini sedang fokus untuk mendatangkan Sandro Tonali, sama seperti Manchester United yang saat ini sedang konsentrasi untuk mendatangkan Matheus Fernandes. Dan saat ini pergerakan juga semakin jelas bagaimana tadi ya Yan Diomande yang dikaitkan dengan Manchester United sebelumnya, nampaknya minat lebih serius ditunjukkan oleh Liverpool. Apakah Liverpool akan mendapatkan Yan Diomande atau tidak, belum diketahui. Elliot Anderson nampaknya lebih condong ke Manchester City. Manchester City sangat serius dan bahkan menyiapkan tawaran selanjutnya untuk Nottingham Forest. Sementara Sandro Tonali
sudah semakin jauh dari Manchester United, justru semakin dekat kepada Tottenham Hotspur. Matheus Fernandes yang diminati oleh Manchester United dan juga Tottenham Hotspur, nampaknya situasi sampai dengan saat ini masih lebih condong ke Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.